salat dengan tayamum, begitu berada dalam salat, kalau melihat air atau menduga ada air atau ada duit untuk beli air atau hilang alasan yang membolehkan tayamum, maka kalau sudah dalam salat, maka salatnya tidak batal karena tayamumnya tidak batal. Tetapi ada syaratnya, kalau salat tersebut gugur dengan tayamum. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa qudratin ala zamanihi bila hailin bi an la yuhtaja ilaihi li mu'natin aw li dainin wa yamkinuhu asyira'a wa zawali ilatin mabihatin lil tayamumi bila hailin yuhawilu an istimalihi faqauli bila hailin qaidun lil masaili fil masailil arba'il akhirati wa huwa min ziyadati fi salasatil akhirati wa kharaja bi zawali ilati tawahumu zawaliha falau tawahama bar'a jarhihi fara'ahu lam yabtul tayamumuhu iz la yajibu talabul bar'i wal bahthu anhu bitawahumihi bi khilabil ma'i illa fi salatin fi arba'il akhirati fala yabtulul tayammum bi syai'in minha fi ghairi saniyati haitsu kanatil salatu tasqutu bihi wa biha mutlaqan li talabusihi bil maqsudi kama law wajadal muqfiru ar-raqabata ba'da syuru'ihi fi shaumi. Na'am yundabu qat'u salati fi ghairi saniyati li yasta'nifaha biwudu'in fil asahi fa'in daqal waktu haruma qat'uha qat'an. Amma idza kanati salatu la tasqutu bihi fayabtulu tayammumuhu bidzalika fatabtulu salatu wala wajha li itmamiha. Dan dengan sebab mampu atas samannya air, yaitu uangnya air, dengan tiada air, maksudnya dengan bahawa tidak dihajatkan orang ilaihi kepada saman bagi belanja nafkah anak isteri atau bagi melunasi hutang, padahal bermula dianya seorang, itu mungkin dianya seorang akannya saman, akannya beli. Dan dengan sebab hilang alasan yang membolehkan ianya alasan bagi tayamum, dengan tiada air yang menghalangi ianya air daripada memakainya air, maka bermula kataku, yaitu bila hailin, itu kait pada masalah yang keempat yang akhir. Wahwa dan bermula dianya masalah yang wahwa dan bermula dianya bila hailin, itu daripada tambahanku pada tiga yang akhir, dan keluar dengan hilang alasan oleh menduga hilangnya alasan. Maka jikalau menduga ianya seorang akan sembuh lukanya seorang,
maka melihat yang seorang akannya luka, maka melihat yang seorang akannya air. Niscaya maka melihat yang seorang akannya luka, maka tidak sembuh ianya luka. Niscaya tidak batallah tayamumnya seorang. Karena tidak wajiblah menuntut kesembuhan dan memeriksa anhu daripada kesembuhan dengan menduga-duganya kesembuhan dengan sebalik masalah air, illa kecuali dalam salat pada 4 yang akhir, pada 4 surah yang akhir, maka tidak batalah tayamum dengan sesuatu apapun minha daripada 4 yang akhir. Pada selain surah yang kedua, sekira-kira adalah salat itu gugur ianya salat bihi dengan tayamum. Wa biha pada masalah yang kedua hal kada mutlak. Karena berpakaiannya seorang dengan yang dimaksud, yaitu sembahyang. Sama seperti jika mendapatkan oleh orang yang bayar kafarat akan budak setelah masuknya orang yang bayar kafarat pada puasa kafarat. Naam, namun demikian disunatkan akan memutuskan salat pada selain masalah kedua, supaya memulai kembali ianya seorang akan salat dengan wudu pada pendapat asal. Maka jika sempitlah waktu, niscaya haramlah memutuskannya salat, kataan hal kadang kata. Adapun apabila adalah salat itu tidak gugur ianya salat bihi dengannya tayamum, niscaya maka batalah tayamumnya seorang bidzalika dengan demikian salah satu dari 3 masalah. Maka batalah salat dan tiada jalan itu bagi menyempurnakannya salat. Lanjut dari masalah yang dapat membatalkan tayamum, itu sebab-sebab membatalkan tayamum. Sebab selanjutnya yaitu puasa di atas saman air. Saman air maksudnya ada duit beli air. Ada duit beli air, maka ini penyebab membatalkan tayamum. Tapi ingat, dawali qudrati ala tamanihi ini bila hair, tanpa penghalang. Maksud tanpa penghalang yaitu duit yang ada tidak dihajatkan, tidak dibutuhkan buat nafkah keluarga atau buat bayar hutang. Kami ulang sekali lagi. Maksud tidak ada hail yaitu duit yang ada pada diri kita tidak perlu atau tidak berhajat kepada memberi nafkah anak isteri atau melunasi hutang. Maka dengan ada duit untuk membeli air, maka tayamum batal. Jadi kalau ada haid, tayamumnya tidak batal. Contohnya seperti ini, duit ada, tapi duit itu perlu untuk nafkah anak isteri, atau duit itu ada, duit untuk beli air ada, cuma duit itu membutuhkan bayar hutang karena ada hutang. Maka wajib lunasi hutang, tayamumnya tidak batal. Lanjut aja salatnya. Lanjut salat dengan tayamum tersebut. Karena walaupun ada duit beli air, tetapi ada hutang kita pada orang, atau duit itu untuk nafkah anak isteri di rumah, maka tayamum kita tidak batal. Tayamum tidak batal. Yang batal tayamum kalau ada duit beli air, duit itu tidak dipakai untuk belanja di rumah dan tidak dipakai untuk melunasi hutang. Itulah maksud haid. Makanya jangan ada haid. Kalau ada haid, ya mati. Kalau ada haid tidak batal tayamum. Kalau ada haid, karena tidak ada haid, ya mati, batal tayamum. Haidnya yaitu duit ada tapi untuk nafkah anak isteri.
duit ada tapi untuk melunasi hutang, itu hail. Itu hail. Jadi kalau ada hail, ya berarti tayamum tidak batal. Kalau tidak ada hail, maka tayamum batal. Karena sudah ada duit untuk membeli air. Sama dengan sudah ada air, maka batal tayamum. Karena selama ada air, tayamum ini batal. Itu yang pertama. Wa yumki nuhu. Ini padahal duit ada, kemudian duit itu dia bisa membeli air. Duit itu bisa membeli air. Ini saya i'rab sebagai hal. Tidak saya ataf kepada yuhtaju. Terserah kalau baca barisnya yumkinahu atau yumkinuhu. Kalau di dhammah, ya berarti i'rab sebagai khabar mubtada dibuang. Sedangkan wa itu waw hal. Kalau mengi'rab secara ataf, ya barisnya patah, diataf kepada fi'il mudhari' yang nafi di belakang, la yuhtaju. Terserah itu. Pokoknya ini kan jumlah hal. Jumlah hal. Duit ada dan dengan duit itu dia mampu beli air. Maka tayamumnya batal. Duit ada, hail tidak ada, kemudian duit yang ada itu mampu membeli air, maka batal tayamumnya. Kalau duit ada tapi ada hail, berarti itu tidak batal tayamum, karena sama dengan dia walaupun ada duit tetapi tidak mungkin untuk membeli air. Kenapa tidak mungkin membeli air? Karena anak istrinya membutuhkan nafkah, atau dia butuh lunasi hutang. Lunasi hutang wajib. Makanya jangan ada hail. Kemudian di depan lagi, zawali ilatin, hilang alasan yang membolehkan tayamum. Coba perhatikan, alasan apa kita tayamum tadi? Alasan tidak ada air. Berarti kalau ada air, batal tayamum, karena alasannya sudah hilang. Alasan kita untuk tayamum tadi, apa alasan kita tayamum? Alasan tidak ada air. Kalau alasan itu hilang, yaitu dengan ada air, maka tayamum batal. Atau alasan kita tayamum karena sakit tidak bisa kena air. Kalau sembuh, berarti sudah hilang alasan, maka tayamum batal. Faham? Hilang alasan yang membolehkan tayamum. Apabila alasan tersebut, alasan yang membolehkan tayamum hilang, maka tayamumnya batal. Ya, contohnya seperti tadi. Alasan kita tayamum karena sakit, bukan karena sakit, berarti tidak boleh kena air. Berarti sembuh, berarti sudah bisa kena air, ya tayamum batal. Itu contohnya. Ini juga bila hail. Jangan ada hail. Okey, sembuh dari penyakit sudah, berarti diri kita sudah sembuh, sudah bisa pakai air, tetapi airnya sedikit, sedangkan diri kita sangat haus. Ini namanya hail. Berarti air itu diminum untuk menyelamatkan nyawa, sedangkan diri kita salatnya dengan tayamum, karena tayamum itu tidak batal karena ada hail. Nyawa kita terancam gara-gara haus. Faham? Kalau masalah taharah ini bisa diganti, wuduk bisa diganti dengan tayamum. Coba jawab, bisa diganti enggak jawab? Makanya air itu minum untuk menghilangkan dahaga agar selamat nyawa. Salatnya dengan tayamum itu, karena tayamum itu tidak batal gara-gara ada hail. Makanya batal tayamum itu hilang alasan batal tayamum kalau tidak ada hail. Paham kan? Hail yang menghalangi daripada memakai air. Ya seperti tadi, gara-gara haus, itu kan menghalangi kita untuk memakai air untuk berwudu. Maka wajib minum untuk menyelamatkan nyawa. Menjaga nyawa hukumnya wajib. Faham? Kemudian faqauli bila hail,
kataku kata Zakaria Ansari, iaitu bila hail. Ini kata bila hail ini kait kepada 4 surah. Yang mana 4 surah? Pertama melihat air, kedua menduga air, ketiga iaitu ada duit beli air, keempat iaitu hilang alasan. Nah, ini 4 surah. Berarti bila haid kait kepada 4 masalah tersebut. Faham? Kemudian wa huwa min ziyadati fi salasati akhirat. Bila haid itu adalah tambahan Zakaria Ansari pada 3 surah yang akhir. Yang mana 3 surah yang akhir? Yaitu menduga air, ada duit beli air, hilang alasan. Ini 3 surah yang akhir. Kalau pada 3 surah yang akhir, bila hail itu tambahan Zakaria Ansari. Fahamnya berarti di dalam kitab Abi Dar'ah tidak ada kata-kata bila hail pada 3 surah yang akhir ini. Karena itu pahamnya. Kitab Abi Dar'ah kan asal kitab tahrir. Jadi asal kitab tahrir tidak ada bila hail pada 3 surah yang akhir. Di sini ada, berarti ini tambahan dari Zakaria Ansari. Faham? Ya. Kemudian di depan lagi, wa kharaja bi zawali ilati. Tadi batal tayamum dengan hilang alasan. Berarti kalau menduga hilang alasan, ini tidak dapat membatalkan tayamum. Hilang alasan itu yakin atau zan. 100% sudah sembuh atau 75% dugaan sembuh. Berarti kalau waham hilang alasan yaitu alasan tayamum kita tadi. Alasan apa kita bertayamum? Hilang alasan itu 100% atau 75% minimal. Minimal 75%. Kalau 50% menduga-duga hilang alasan, apalagi 25% menduga-duga hilang alasan, ini tidak batal tayamum. Berarti kalau ragu-ragu hilang alasan tidak batal tayamum. Lanjut salat dengan tayamum itu. Kalau 25% hilang alasannya juga tidak batal tayamum. Yang batal tayamum hilang alasan 100% atau 75%. Maka tafriq, fahamnya ini tafriq di depan. Kalau tawahum hilang alasan tidak dapat membatalkan tayamum, berarti kalau kita menduga-duga sembuh luka kita, dugaan kita bahawa luka sudah sembuh. Kemudian kita lihat luka tersebut tidak sembuh. Kita menduga luka sudah sembuh. Setelah kita lihat ternyata lukanya tidak sembuh, berarti tayamumnya tidak batal. Bisa salat dengan tayamum itu karena menduga sembuh. Alasannya di sini aja, alasannya menuntut kesembuhan tidak wajib. Memeriksa kesembuhan dengan jalan menduga-duga ini tidak wajib. Bahasa ini atas tafsir pada mar'i. Faham? Atau boleh kita baca barisnya bahasu itu atas kepada talabu. Ini mungkin salah baris tadi. Bahasu atas kepada talabu, bukan pada mar'i. Menduga, menuntut kesembuhan tidak wajib hukumnya. Memeriksa kesembuhan dengan jalan menduga-duga kesembuhan tidak wajib. Lain hal masalah air. Kalau masalah air, di mana menduga ada air, maka wajib hukumnya mencari. Ini beda. Kalau masalah air beda. Kalau menduga kesembuhan, ini tidak batal tayamum. Tapi menduga air, wajib cari air. Kalau menuntut kesembuhan tidak wajib. Tidak wajib menuntut kesembuhan. Tidak wajib menuntut kesembuhan. Ini perbedaannya. Perbedaan kalau masalah air, ketika kita menduga ada air, wajib kita cari air.
Tetapi kalau luka, kalau luka diduga-duga sudah sembuh, ini tidak wajib. Tidak wajib. Menuntut kesembuhan pada luka tidak wajib. Tetapi menuntut air ketika sudah diduga ada air wajib. Ini perbedaannya. Kemudian illa, kecuali fi salat. Fi ini darfiyah. Berarti pahamnya di dalam salat. Keberadaan kita sudah dalam salat. Fi ini darfiyah. Berarti pahamnya kita berada dalam salat. Pada 4 surah yang akhir, iaitu masalah melihat air, masalah menduga air, masalah ada duit untuk beli air, masalah hilang alasan. Kalau sudah dalam salat, ini tayamumnya tidak batal lagi. Baik kita melihat air dalam salat, baik kita menduga ada air dalam salat, baik kita ada duit untuk membeli air sedangkan kita sudah dalam salat, baik alasannya hilang sedangkan kita sudah dalam salat, maka tayamum tidak batal. Kalau tayamum tidak batal, maka salatnya lanjut terus. Salatnya lanjut terus. Tetapi ada kaitnya. Ada kaitnya. Kalau kita dalam salat, kalau sudah berada dalam salat, pada 4 surah tadi tidak batal lagi tayamum. Maka otomatis salatnya juga tidak batal. Ada kaitnya. Kaitnya apa? Sekira-kira salat tersebut gugur dengan tayamum. Perhatikan, saya jelaskan bagaimana yang dimaksud salat itu gugur dengan tayamum. Salat yang gugur dengan tayamum adalah ketika dia tayamum mengambil tanah untuk tayamum, kemudian kita perhatikan di mana dia takbiratul ihram salat dengan tayamum itu. Kalau dia takbiratul ihram salat pada tempat yang kebiasaan tidak ada air, maka salatnya dianggap gugur dengan tayamum. Kalau sudah dianggap gugur dengan tayamum, maka salatnya tidak wajib diulang atau tidak wajib dikata lagi. Faham? Itu namanya salat itu gugur dengan tayamum, yaitu ketika mengambil tanah untuk tayamum, kemudian melakukan salat pada tempat yang kebiasaan tidak ada air. Berarti salat itu gugur dengan tayamum. Tidak wajib kata setelah ada air nanti, tidak wajib kata lagi ataupun mengulangi salatnya itu. Berarti salat ini yang dimaksud pada 4 surah ini tidak membatalkan tayamum. Berarti salatnya juga tidak batal. Faham? Ini masalah 4 surah di belakang, sedangkan kita sudah berada dalam salat. Kalau di belakang ialah ini belum dalam salat, masih di luar salat. Kalau sudah dalam salat, ini mesti diperhatikan dulu salatnya gugur dengan tayamum atau enggak. Kalau salat itu gugur dengan tayamum, berarti tayamum tidak batal, salatnya juga tidak ikut batal, karena tayamum dia batal. Faham kan? Fi ghairi saniyah. Coba perhatikan fi ghairi saniyah. Ini haitsu kanatil salatu tasqutu bihi, kaitnya kepada 3 surah. Surah pertama, surah ketiga, surah keempat. Selain surah yang kedua. Surah pertama itu melihat air. Surah ketiga ada duit membeli air. Surah keempat yaitu hilang alasan. 3 surah ini, kalau salat gugur dengan tayamum, tayamum tersebut tidak batal, maka salatnya juga tidak batal. Adapun surah yang kedua, yaitu menduga ada air. Menduga ada air ini mutlak, wa fiha mutlaqan. Apa mutlaqan? Baik salatnya gugur dengan tayamum atau salatnya tidak gugur dengan tayamum, terserah. Kalau pada masalah kedua ini, masalah menduga ada air. Jadi kalau melihat air, kalau menduga air dalam salat, maka tayamum tidak batal. Kalau tayamum tidak batal, ya otomatis salatnya tidak batal. Ini masalah yang kedua. Kalau masalah yang pertama, ketiga, keempat, kalau salatnya gugur dengan tayamum, salatnya gugur dengan tayamum, maka tayamumnya tidak batal.
maka salatnya juga tidak batal. Itu pahamnya. Ini surahnya sama seperti orang membayar kafarat. Kafarat dihar lah kita buat contoh. Kafarat dihar, orang yang melakukan dihar, ya wajib bayar kafarat. Kafaratnya iaitu memerdeka budak. Kalau tidak ada budak, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa, ya berarti bayar makanan untuk 60 miskin. 1 miskin 1 mud. Berarti 60 miskin 60 mud. Faham tak? Ini sama. Jadi orang membayar kafarat. Pertama, kafarat yang wajib dibayar iaitu budak, memerdeka budak. Budak tidak ada, sudah di sana tidak ada budak. Ya, karena budak tidak ada, maka beralihlah kepada kafarat kedua, iaitu puasa kafarat. Setelah dia masuk dalam puasa kafarat, ternyata ada budak. Nampak budak, wujud budak. Maka ini lanjut terus puasa kafaratnya. Lanjut puasa kafaratnya, tidak batal puasanya. Sama dengan hukum ini. Sama juga seperti ini. Kalau kita sudah dalam salat, melihat air atau menduga ada air atau ada duit untuk beli air atau alasan hilang, juga tidak batal salatnya. Faham kan? Ini masalah kedua, iaitu menduga ada air. Masalah kedua. Kami ulang sekali lagi supaya lebih mantap surahnya. Ingat 4 masalah ini, iaitu melihat air. Masalah kedua iaitu menduga ada air. Masalah yang ketiga iaitu ada duit beli air, iaitu kudrah, kuasa atas saman. Yang keempat iaitu hilang alasan yang membolehkan tayamum. Maka 4 surah ini, kalau wujudnya 4 surah ini di dalam salat. Kalau dalam salat nampak air, wujud air, mengetahui air, ada air setelah salat. Itu bukan setelah salat, dalam salat, iaitu fi salati, dalam salat. Maka tayamum tidak batal lagi. Dengan catatan salatnya itu gugur dengan tayamum tersebut. Maka tidak wajib ulang lagi salatnya. Faham? Tayamum tidak batal. Kemudian salatnya tidak wajib diulang lagi. Ini surah yang pertama. Masalah pertama itu mengetahui ada air. Kalau masalah kedua, masalah menduga air. Kalau masalah kedua ini mutlak. Wa biha mutlaqan kata Zakaria Azhari. Wa biha mutlaqan. Berarti mana mutlak? Baik salatnya gugur dengan tayamum atau salatnya tidak gugur dengan tayamum. Yang namanya terjadi dugaan ada air di dalam salat, maka tayamum tidak batal dan salatnya juga tidak batal. Faham? Masalah yang ketiga iaitu ada duit membeli air. Ternyata ada duit membeli air, kita sudah masuk dalam salat. Sudah masuk dalam salat, ternyata ada duit untuk membeli air. Apakah tayamum ini batal? Tidak. Batal tayamum gara-gara ada duit beli air kalau belum masuk dalam salat. Kalau sudah masuk dalam salat, ini tidak batal lagi. Dengan catatan salat tersebut gugur dengan tayamum. Soal salat gugur dengan tayamum sudah kami bahas, yang seperti kami bahas tadi. Faham? Yang keempat iaitu alasan tayamum, alasan membolehkan tayamum. Alasan ini hilang setelah kita berada dalam salat. Kalau sudah masuk dalam salat, alasan kita tayamum hilang. Ini tidak berguna lagi. Tayamumnya tidak batal, dengan catatan salat tersebut gugur dengan tayamum. Faham kan? Kami ulang. Salat yang gugur dengan tayamum iaitu ketika kita mengambil tanah untuk tayamum. Setelah kita melakukan tayamum, kemudian kita takbiratul ihram, tepat berada pada tempat menurut kebiasaan tidak ada air tempat itu. Ketika takbiratul ihram.
Karena yang diperhatikan tempat ini, tempat takbiratul ihramnya, di mana dia takbiratul ihram. Kalau tempat itu kebiasaan tidak ada air, maka salat itu tidak wajib diulang lagi kalau ada air nanti, atau tidak wajib lagi dikata salat tersebut kalau nampak air ke depan. Itulah maksud gugur salat dengan tayamum. Faham tak? Alasannya kenapa tidak batal? Ini alasan iaitu kenapa tidak batal pada 4 surah tersebut kalau sudah berada dalam salat. Iaitu alasannya litalabus, karena kita sudah berada dalam salat. Yang tadi batal tayamum di belakang belum berada dalam salat, belum berpakaian dengan salat. Sekarang sudah berada dalam salat, tidak batal lagi 4 surah tersebut. Tidak menjadi penyebab, 4 surah tadi tidak menjadi penyebab membatalkan tayamum. Faham kan? Bandingan surah ini disamakan dengan masalah bayar kafarat tadi. Ini sudah kami jelaskan tadi. Di depan lagi walaupun tayamum tidak batal, ya salat karena tayamum tidak batal, salat ikut tidak batal. Kan begitu. Walaupun demikian, sunat hukumnya memutuskan salat tersebut. Memutuskan salat tersebut. Ini kalau pada selain saniyah, iaitu masalah kedua. Masalah kedua itu menduga air. Faham kan? Jadi 3 masalah berarti yang ada. Masalah mengetahui ada air, masalah ada duit beli air, masalah hilang alasan. 3 masalah ini sunat hukumnya memutuskan salat. Kemudian mulai lagi salat, mulai kembali salatnya dengan wudu. Sunat hukumnya, tidak wajib. Keluar daripada salat tidak wajib. Sunat hukumnya keluar daripada salat untuk memulai kembali salatnya dengan wudu menurut pendapat asal. Tapi kalau masalah kedua iaitu dalam salat menduga ada air, ini tidak sunat hukumnya memutuskan salat. Sunatnya lanjut terus salat sampai habis. Tidak boleh keluar daripada salat. Kalau masalah kedua, faidaka waktu. Kalau waktunya sudah sempit, maka hukum memotong salat haram. Ini kata tidak ada khilaf pendapat. Tidak ada pendapat ke, tidak ada pendapat asal. Kalau kata saya seperti itu, enggak ada istilah pendapat khilaf, enggak ada. Cuma ada satu pendapat iaitu kalau sempit waktu haram memotong salat. Haram keluar daripada salat, lanjut salatnya. Karena tadi sunat untuk keluar daripada salat untuk memulai kembali salat dengan wudu. Sedangkan tayamum kan tidak batal. Cuma hukumnya sunat. Sunat keluar daripada salat untuk berwudu kembali salat, ulang kembali salatnya. Itu sunat. Tapi kalau waktunya sudah sempit, haram keluar daripada salat, lanjut salat sampai habis. Karena tayamum tidak batal. Faham? Adapun ingat ini amma ya huruf tafsir di belakang amma dengan di depan amma berarti beda pengertiannya. Kalau di belakang salat yang gugur dengan tayamum. Kalau di depan amma apabila salat tersebut tidak gugur dengan tayamum. Ini contohnya bagaimana salat tidak gugur dengan tayamum. Ketika dia tayamum mengambil tanah pada tempat enggak ada air. Kebiasaan ada air atau kebiasaan tidak ada air. Yang kita perhatikan tempat takbiratul ihramnya di mana? Contohnya di sini berarti dia setelah bertayamum kemudian mentakbiratul ihram pada tempat kebiasaan ada air, pada tempat yang dia takbiratul ihram. Ini namanya salat tidak gugur dengan tayamum. Berarti kalau ada air wajib ulang salatnya. Wajib ulang kalau ada waktu. Kalau sudah keluar waktu namanya qadha. Faham? Ini kebalikan daripada surah di belakang. Kalau salatnya tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum tadi batal surahnya. Batal dengan 3. 3 mana 3? 3 yaitu mengetahui ada air. Surah mengetahui ada air. Yang ketiga yaitu ada duit beli air. Yang keempat yaitu hilang alasan.
Adapun surah yang kedua, kenapa tidak masuk di sini? Surah yang kedua kan menduga air. Menduga air ini baik salatnya gugur dengan tayamum atau salatnya tidak gugur dengan tayamum, mutlak. Kalau pada surah yang kedua berada dalam salat, masuk dalam salat, di dalam salat dia menduga ada air. Baik salat itu gugur dengan tayamum atau salat itu tidak gugur dengan tayamum, tayamumnya tidak batal, maka salatnya juga tidak batal. Sedangkan pada 3 surah yang lain, yaitu mengetahui ada air, ada duit beli air, ada hilang alasan. 3 surah ini, kalau salatnya tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum tadi batal. Kalau tayamum batal, fahamnya apa? Ya salatnya ikut batal juga. Karena syarat salat iaitu taharah. Kalau tayamum sudah batal, salat-salat ikut batal. Faham? Wala wajha li itimamiha. Kalau masalah di sini, kalau masalah sembahyang tidak gugur dengan tayamum, tidak ada jalan untuk mensempurnakan salat itu. Memang batal karena tayamum sudah batal. Enggak ada jalan untuk mensempurna, untuk melanjutkan salat itu. Keluar daripada salat, ambil air, baru salat kembali dengan wudu. Faham? Tapi kalau masalah salat gugur dengan tayamum, ini ada jalan. Ada jalan untuk menyempurnakan salat tersebut. Jalannya mana jalannya? Jalannya iaitu karena tayamum tidak batal, ya berarti diteruskan salat sampai habis. Walaupun ada hukumnya sunat keluar daripada salat tersebut, ambil wudu, kemudian ulang kembali salatnya. Itu sunat hukumnya. Kalau masih panjang waktu. Kalau sudah sempit waktu, haram keluar daripada salat itu. Faham kan? Itulah caranya. Berarti ingat, 4 surah tadi. Ini kesimpulannya ya, kesimpulannya yang akhir aja. 4 surah tadi, yaitu mengetahui ada air atau melihat air, menduga air, ada duit beli air, hilang alasan. Kalau ini timbul dalam salat, sudah masuk dalam salat, sudah melakukan salat. Wujud air, lihat air dalam salat, tayamumnya tidak batal. Kalau salat hukumnya bagaimana? Kita lihatkan dulu. Kalau salat itu salat yang gugur dengan tayamum, maka salat itu tidak gugur juga. Faham? Ini melihat air, menduga air dalam salat. Dalam salat menduga ada air. Ini tayamum tidak batal, salat juga tidak batal. Baik salat itu salat yang gugur dengan tayamum atau salat itu tidak gugur dengan tayamum. Kalau masalah duga. Yang ketiga iaitu ada duit beli air. Ada duit beli air sudah dalam salat. Di dalam salat tiba-tiba ada duit beli air. Apakah tayamumnya batal? Tayamumnya jelas tidak batal. Tayamumnya tidak batal. Kalau salat kita lihat dulu. Kalau salat itu gugur dengan tayamum, maka juga tidak batal salatnya. Karena tayamum tidak batal, maka salat juga tidak batal. Yang keempat, yaitu hilang alasan. Hilang alasan yang membolehkan tayamum terjadinya dalam salat. Apakah tayamum itu batal? Jawabannya tidak batal. Dengan catatan, kalau salatnya itu gugur dengan tayamum. Faham? Ini surah kebalikan. Tayamum, salat tidak gugur dengan tayamum. Kalau salat tidak gugur dengan tayamum, kalau kita melihat air dalam salat, sedangkan salat itu tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum batal, salat ikut batal. Faham? Yang kedua menduga air dalam salat, sedangkan salat itu tidak gugur dengan tayamum. Apakah salat batal? Kalau surah kedua ini tidak batal salatnya. Karena masalah kedua ini mutlak, baik salatnya gugur dengan tayamum atau tidak gugur dengan tayamum. Masalah ketiga, yaitu ada duit membeli air. Ada duit membeli air di dalam salat. Kalau salat ini tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum batal, salat ikut batal. Faham? Yang keempat, hilang alasan membolehkan tayamum. Kalau terjadi di dalam salat,
Sedangkan salat itu adalah salat yang tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum batal, salat ikut batal. Faham? Maka terjadilah 6 surah di sini. 6 surah. 3 surah kalau pada salat yang gugur dengan tayamum tidak batal, salat tidak batal. 3 surah yang lain iaitu salatnya tidak gugur dengan tayamum, maka tayamum batal, salat ikut batal. Kerana salat itu tidak gugur dengan tayamum. Satu lagi, okey, 6 kan? 6. Tinggal tambah satu lagi iaitu terjadi dugaan ada air di dalam salat. Ini tayamum tidak batal, salat tidak batal. Terserah, salat itu terserah. Baik salat itu gugur dengan tayamum atau salat itu tidak gugur dengan tayamum. Terserah. Kalau masalah kedua mutlak. Wa fiha mutlaqan, kata Zakaria Azhari. Cukup di sini dulu. 3 tu mau ulang surah lagi. Nyo tambungan deliko sebab batu tayamum iaitu kuasa dan ada saman i napeng tu doi nyo menyo napeng tu doi dampeng dan hana halangan hana hail le hana hail pengnya mungkin sudah doi maka tayamum batal. Batu ju tayamum kamu kan bena hail yang tu hail itu bino punya turah bila hail tiba turah bila hail getas we turah ni tidak dihajatkan kepadanya taman bagi muknah atau bagi hutang. Peng yang nyan hana boleh untuk napakah adik ino. Dan hana boleh untuk tak bagi hutang, hana hutang. Kamu kan nya juga hana hail. Maka dengan peng untuk doi langsung batu tayamum. Wa yumkinuhu padahal nyo jumlahan nyo lo i'rab sebagai khabar mubtada gharuba ana la atas likut kamu kan ka lehna peng mungkin pengen digunakan untuk doi mungkin digunakan untuk doi maka gukun hana hail kena kamu kan makanya batu tayamum begitu napeng beka kebalikan hukum mukhalafah daripada matanya kibar hukum mukhalafah ni menyona peng untuk bloi tapi na hail hail di pengnya boleh untuk tabi nafkah ke anak dan ke inang nya hail maka ada na tayamum habata tabak na hail yang kedua pengna tetapi untuk bayar hutang hanya na hail cok peng bayar hutang wajib kamu cok peng bayar hutang mak tayamum tu ihana untuk tayamum ada batu tayamum tayamum dengan tayamum tu ada batu dapat hail yang kena iaitu begina apa memang hadap kali kani hadap kali untuk nafkah kani dah hadap kali untuk bayar hutang tapi mungkin tablo pengen mungkin tak gunakan untuk tabloi kau punya hana mungkin untuk tak gunakan bloi nya juga hail maka hana batu tayamum je kamu orang singkat betul tu dikeju betret hilang alasan yang membolehkan bagi tayamum. Coba perhatikan nilai alasan tu gedaya tayamum. Apa alasan tayamum? Sakit itu hanya kena i. Punya gadah sakit. Batu tayamum. Nya tu haji di luar temang. Di luar temang. Golongan tamalan temang. Ada belum nanti golongan tamalan temang. Kamu kan? Alasan gadah alasan yang ditanya pelaku tayamum. Alasan dia bolehkan tayamum. Gaduh alasannya. Langsung mati tayamum. Hana tawam-tawam ni. Nyampi bek dah hail. Nak kailah bek dah hail. Kamu hail tahu tu. Hail yang dihalang daripada pakai i. Gara-gara dia hanya pakai i. Yang bek dah hailnya. Beka kamu hukum mukhalafah ni. Ibadah hukum mukhalafah. Tayamum kali nak tayamum. Alasan tayamum gara-gara sakit benar. Kemudian tayamum boleh dia sakit. Tak boleh sakit. Tapi watet kena coi na hail, hail. Na binatang buah bayi. Tiba kena pakai ai atau na tapi dia gerah dah dumpah tajib untuk penyelamat nyawa. Hanya hail ke? Coi je tak mati.
temayang tu dengan tayamum benar. Kadang apa tu tayamum mah? Gara-gara haid. Jaga nyawa wajib. Jaga nyawa wajib. Kamu agak menyona binatang kuah dia bayi, kamu agak jangan ahok tu. Tak kamar-kamar tu nah. Nyawa wajib jaga. Hanai duit kamat binatang kuah tu. Kamu agak. Langsung berat, langsung temayang tayamum maju. Hana batal tayamum kerana dah haid. Kali kulau. Faqauli ke. Dah kena bila haid. Kata bila haid yang kekait bab boh masalah yang akhir. Dah boh masalah yang akhir. Kalau i nyampur masalah. Kalau i atau mengetahui nai. Yang kedua duga nai. Yang ketiga dapat i. Yang keempat gaduh alasan. Yang boh masalah kan. Bila haid kait ke boh masalah. Kemudian kata bila haidnya sebagai tambahan Zakaria Azhari ke? Bila haid sebagai tambahan Zakaria Azhari, pak sebagai tambahannya. Pak leboh matalah. Toh leboh matalah. Ya. Leboh matalah yang akhir iaitu duga dai. Pendapat Gobloi gaduh alasan yang membolehkan tayamum. Leboh yaki. Menyebab leboh turah yaki nya tambahan Zakaria Azhari mufhumji dalam kitab Asar Tahrir iaitu karangan Abi Dar'ah hanya kait bila haid. Yangnya dalam kitab Abi Dar'ah bila haid no iaitu bak ru'yah baik melihat air. Nya ada kait bila haid. Kamu kan bak leboh turah yaki nya tambahan Zakaria Azhari punya dalam kitab Abi Dar'ah hanya Asar Tahrir. Ini tambahan dari Zakaria Azhari. Kamu kan? Kali kula betul terah tua. Wa kharaja bi zawali ilati. Watai ke pegah meno hilang alasan menjadi sebab je ke sebab batu tayamum dah pegah meno. Kamunya tawahum gadah hilang. Tawahum gadah hilang. Batu tayamum. Jawabannya. Kamu mati gadah hilangnya beryakin minimal bertahan. Menyocok dengan waham halati. Hang batu tayamum. Maka jika kita pergi dulu kibang kita pergi ke. Andai kata tidak orang ini diduga-duga luka ji ka sembuh, luka ji ka pulih. Bedah kalau luka, bandi kalau luka ternyata hana pulih. Mau hana batal? Jawabannya. Tak payah kau masalah duga, gadah ilatnya kau menduga dulu. Beryakin minimal tak. Kamu agak? Apa alasan? Alasan ji tuntut kesembuhan hana wajib hukum ni. Periksa kesembuhan dengan jalan menduga-duga hana wajib. Beda kurang haji bamasalah i. Munya bamasalah i munya duga nak i wajib je. Talaknya wajib. Kamu orang talaknya wajib munya bai. Tapi munya bamasalah pulih luka nya hana wajib talak. Nya jawabannya. Liku dulu betul betul. Illa fi salati fil arba'ati akhirati fi salat. Berarti tak mufhum dari kata fi betul kaji tak faham tu. Fi kaya tarfiyah. Berarti mufhum di dalam sembahyang. Perbuah masalah ikut menyo terjadi dalam sembahyang nya habatu tayamum. Tapi nak kait sembahyangnya gugur dengan tayamum. Gugur dengan tayamum. Mohon kan? Menyo sembahyangnya gugur dengan tayamum, perbuah masalah ada ikut benar terjadi dalam sembahyang hana batu tayamum. Mau sembahyang hana boleh berahli, hana batu tayamum, hana batu sembahyang. Punya tayamum hana batu sembahyang, hana batu, hana boleh berahli. Kamu kan? Kau itu tak pegang betul deh. Tak beda kan sembahyang yang gugur dengan tayamum kiban contoh ni. Orang tak tayamum, orang tak terkebir atau ihram pak dah. Menyetadang bak tempat kebiasaan hadai, maka kemayangnya dianggap gugur dengan tayamum. Hada wajib qada ni tu. Atau hada wajib ulang ni menyonai. Tapi menyata kebiratu ihram danyo bak tempat biasa nai. Ada kebiratu ihram tu mayang bak tempat biasa nai.
maka temayangnya hang gugur dengan tayamum. Apabila nak itu wajib kata temayangnya menyo ke di wate atau wajib ulang temayangnya menyo la wate rupai kamho. Fala yang perlu tayamumu bi syai'in minha, dengan sesuatu apapun dari perbuah turah meno hana batu tayamum menyo terjadi dalam temayang. Atau ikut je ke sebab batu tayamum terjadi luar temayang, gaulan dalam temayang. Menyo katamu nak temayang kat lain saja. Tapi punai dalam temayang hana batu tayamum. Menyo temayangnya gugur dengan tayamum. Hana batu tayamum. Temayang ikut hana gugur hana batu je. Duga nai lam temayang bila dia. Dia juga hana batu tayamum. Apalagi temayang. Kamu kan? Napainya pada napai. Lam temayang napai. Nyan hana batu tayamum. Nyan dengan cara menyo temayangnya berarti gugur dengan tayamum. Yang kena tahu tu. Yang keput iaitu gaduh alasan. Gaduh alasannya terjadi dalam temayang. Sedangkan temayang gugur dengan tayamum. Maka tayamum hana batal, salat hana batal. Kamu kan? Dikulah cara dapat surah. Fi ghairi saniyah. Yang kepegah panikut hana batu dengan tayamum dengan sesuatu apapun daripada empat surah. Syai'in menyebabkan kalam nafi ke yang umum. Dengan sesuatu apapun dari turahnya han dapat dipubatu tayamum selain turah yang kedua. Nya maksud kecuali selain turah kedua, kerana turah yang keduanya secara mutlak dia jadi di habatu tayamum, habatu sembahyang. Sedangkan heboh masalah kelih, masalah keput, nyu hanya secara mutlak perkara hana batu tayamum. Makanya pada kait lagi makanya kait tu haisu kana. Nyu haisu nyu kait bab masalah pertama iaitu masalah kalau dalam sembahyang. Bab masalah kelih iaitu dapeng dalam sembahyang untuk bloi. Bab masalah keput iaitu gaduh alasan yang membolehkan tayamum gaduh dalam sembahyang. Yang kait sudah kenal. Berarti menyo sembahyangnya gugur dengan tayamum. Baru tayamum hana batal, sembahyang hana batal. Kamu agak wa fiha mutlaqan. Dan pada surah yang kedua hal kadang mutlak apa? Nya maksudnya gimana? Menyo masalah duga-dugai dalam sembahyang, terduga dai tak nyo dalam sembahyang. Yang sembahyangnya terserah. Sembahyang yang gugur dengan tayamum atau sembahyang hana gugur dengan tayamum, yang tayamumnya hana batal dan sembahyang juga hana batal. Makanya fi ghairi saniyah menurut yang maksudnya. Berarti yang kait sembahyang gugur dengan tayamum bab turah pun, turah kelih, turah keput. Punya bab turah kedua mutlak hana kait. Sembahyang gugur dengan tayamum atau sembahyang hana gugur dengan tayamum. Kamu kan? Alasan patut dia hana batal. Li talabusihi bil maksud. Kata bil maksudnya adalah sembahyang. Karena tujuan daripada tayamum tu kau kena sembahyang kan? Berarti maksud tanya daripada tayamum adalah sembahyang. Berarti maksudnya sembahyang maksudnya. Li talabus kita mufhum ni. Karena berpakaiannya seorang dengan sembahyang, berarti kalah sembahyang. Alasan ni kalah sembahyang. Menjadi dua sembahyang sudah jadi batal tayamum. Tapi menjadi kalah sembahyang, kalahin saja. Yang ke alasan lain lah. Menjadi kalah sembahyang, harus nak kait lain lah. Tu kait ni. Tak kalah sembahyang kan le. Nak gugur dengan tayamum, bak heboh tu lah. Kamu kan? Kemudian kamu nyo kias, hukumnya kias. Kias masalah tayamumnya. Kias bab masalah urun bayi kafarat itu. Kafarat tihar bu contoh tu. Kafarat tihar menyona budak ke haji puasa mesti budak pun mereka selama ada budak pun mereka hanya kamu dalam puasa. Binanjit selama mampu puasa hanya beralih untuk ajuk makanan ke 60 orang miskin dengan tiroro tambah mo. Kayak lagi tu hari. Berarti lagi tu hari. Bab masalah kafarat tu hotel di bintia budak hana
Karena ada budak, ya berarti di puasa di kaparat, digandor. Dari budak gandor beralih kepada puasa kaparat. Kau kai kamong puasa, kau kai di puasa haji. Tiba-tiba ada budak. Perke puasanya batal. Lanjut dulu puasanya sampai habis 20 dulu. Hana wajib ulang. Minat tu tayamum. Kamu anggap minat tu tayamum. Tayamum buah turah mana punya terjadi dalam sembahyang, punya terjadi dalam sembahyang, sedangkan sembahyangnya gugur dengan tayamum, nya batal tayamumnya. Bina si sembahyang, lanjut tu sembahyang. Sempurna habis tu. Mohon. Ya. Naam, cuma dah naam baju. Menyobak heboh turah mana, selain turah kedua apa? Turah kedua ingat, dugai lah sembahyangnya turah kedua. Nya selain turah kedua, turah pun, turah kelih, turah ketu. Menyobak turah kelih, keput, keta. Heboh turah yang kau turah kedua. Nya sunat untuk kau sembahyang. Supaya dimulai cuma sembahyangnya dengan wudu menurut pendapat asal. Menyo wadah dua. Mohon kan? Memang wudu, memang tayamum ada batal. Berarti sembahyang juga ada batal. Menyo dah sempurnakan jujur, kaya kan? Tapi tetap hukumnya sunat untuk kau tipik daripada sembahyangnya, ya cok itu sembahyang. Kemudian ulang sembahyang menurut pendapat asal. Yang kon bak masalah kedua. Mohon. Ya. Kamu kan? Yang menyo wadah luar. Menyo wadah luar yang kait. Menyo masalah kedua iaitu dalam sembahyang diduga-duga na'i. Dalam sembahyang diduga-duga na'i. Hana tu nak untuk sembahyang. Menyo duga na'i. Lanjut tu sembahyang. Menyo ikut makruh. Kamu kan? Makruh menyo ikut makruh. Zaman tu nak kau makruh. Nya menyo wadah luar. Ka itu menyo wadah kata pet harum kau. Nya betul tak tu ah. Harum kau. Menyo wadah kata pet harum kau. Tak tayamum nak batal belum? Berarti sembahyang ada batal. Berarti menyodar tempat wadahnya harum kau. Yang kata pendapat. Hanya pendapat asah kelino. Menyok kata beda dengan lain. Kamu menyok kata pendapat ini tak boh. Hanya dua-dua boh pendapat lagi. Tak boh pendapat. Hanya istilah asah dengan kelino. Yang kata aja. Kamu kan? Gak ama kebalikan tuah ikut. Yang hati-hati, ama kebalikan tuah ikut. Menyut sembahyangnya hanggugur dengan tayamum. Yang tu contoh ni. Wate di tayamum, itali tayamum, wate takbiratul ihram sembahyang, bak tempat biasa na'i. Maka sembahyangnya dianggap hanggugur dengan tayamum. Menyut na'i wajib ulang sembahyangnya. Menyut sembahyangnya hanggugur dengan tayamum tu batal. Menyut heboh turah benda batal tu, iaitu turah pun didepu na'i, yakin na'i, didepu na'i dan sembahyang hanya batal tayamum. Ngangkat sembahyang itu batal, punya tayamum batal. Kemudian turah kelih, dalam sembahyang tiba-tiba napang untuk beloi, hanya batal tayamum, ngangkat sembahyang batal. Turah keput, gaduh alasan belum. Dalam sembahyang gaduh alasan, hanya juga tayamum batal, ngangkat sembahyang batal. Turah yang kedua itu turah kedua dah batal. Sebab mutulak pula. Yang baik dua turah ikut. Kamu kan? Ya. Kamu hanya jalan untuk kesempurnaan sembahyang. Hanya jalan. Menyat sembahyang gugur dengan tayamum, dia jalan untuk dapat dan sempurna sembahyang sampai habis. Pakar. Tabak kau nak sunat kau mana? Sunat kau sembahyang. Inoh nak kau. Kita tak lanjut tempat tayamum dah batal. Cuma punya tayamum ke batal, orang dah jalan untuk sempurna sembahyang. Cara sembahyang untuk taharah, punya kon taharah untuk taharah tayamum. Mak tayamum ke batal, mungkin dah sempurna sembahyang. Hidup langkah ni, kamu kan? Makanya hanya jalan untuk sempurna sembahyang. Bak turahnya, bak turah sembahyang hang gugur dengan tayamum. Kamu kan? Kajian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.